Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Dengan topik Minggu, tekun melakukan kehendak Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Kasih setia Tuhan kembali mempertemukan kita dalam ibadah minggu ini. Saudaraku, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati untuk memuji dan menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami.
berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Rukun Jemaat nomor 9 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah hukum Tuhan. Karena itu, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mendengarkan Gor dari Punguan Ina Kamis HKBP Sihukus.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai ayat 2. Saudaraku yang terkasih, yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap kita, sehingga Ia tidak mendengar doa permohonan kita adalah segala dosa kita. Tetapi Ia mau menyendengkan telinganya bagi kita, asalkan kita sungguh-sungguh mengakui dosa dan kejahatan kita, serta percaya penuh kepadanya. Karena itu, saudaraku, dengan menyesali dosa-dosamu, rendahkanlah hatimu dan akuilah segala dosamu di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit, kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah, melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Allah sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan Kur dari Kur Gabungan HKBP Sihukus. Dan harus menjadi
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 tambah ayat 3. Marilah kita membacakan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis pada kitab Amsal pasal 4 mulai dari ayat 20 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 sampai ayat 2. Semua
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan KUR dari KURAMA HKBP Siukus. Dan Yesus pun berkata, waktu inilah dalam kebenaran dan aku juga kehidupan. Aku inilah jalan kebenaran dan aku juga kehidupan. Tiada yang datang pada Allahku jika tanpa aku. Tiada yang datang pada Allahku jika tanpa aku. Yesus Tuhan yang aku di jalan kebenaran, agar ku dapat kenikmatannya selama-lamanya. Aku lemah saja Tuhan Tuhanku, Engkau tinggal padaku, kasih padaku, menggambarkan aku, agar terang serta di sisimu, hidup berkata, aku inilah jalan kebenaran dan aku juga kehidupan. Aku inilah jalan kebenaran dan aku juga kehidupan. Tiada yang datang pada Allahku jika tanpa aku. Tiada yang datang pada Allahku jika tanpa aku.
agar ku dapat berbahagia denganmu. Aku lemah kosong, ya Tuhan Tuhanku, jika Engkau tinggalkan aku, kuatkan aku, tinggalkan aku, agar tetap sisi-sisimu. Dan Yesus pun berkata, yakinlah engkau, aku tiada jauh. Dua Syapat. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, cinta dan kasih-Mu yang dapat kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Kami bisa berkumpul di tempat kudus-Mu ini Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan lewat puji-pujian kami, yaitu nyanyian kami, lewat doa kami, menjadi dupa yang harum, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada saat ini kami mendoakan bagi seluruh jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati mereka, yang selalu menemani mereka, menjaga mereka di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Juga Tuhan bagi jemaat-Mu secara menyeluruh Tuhan, Engkau berkati setiap apa yang mereka kerjakan, agar semua yang mereka kerjakan tersebut dapat mereka pakai, dapat mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kemampuan, berikan kepada mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang berkenan, yang memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan bagi seluruh anak jemaat Huriah HKBP Sihukus ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan. Jika mereka dalam persekolahan, Tuhan berikan kemampuan, kepintaran, kepandaian, hikmat, kebijaksanaan, agar mereka dapat berhikmat, bijaksana, pandai dan pintar Tuhan dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru mereka. Dan di kemudian harinya kami mengharapkan mereka menjadi anak-anak bangsa yang dapat dibanggakan, yang dapat memajukan negara kami ini Tuhan ke depannya. Demikian juga Tuhan kami mendoakan bagi setiap jemaat-Mu yang pada hari ini sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan lewat obat yang mereka makan, makanan dan minuman. Kiranya jamah Tuhan menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka. Jika mereka sekarang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hibur mereka lewat orang-orang di sekitar mereka, agar mereka tetap merasakan kasih Tuhan dan mereka selalu dapat bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mendoakan bagi pimpinan negara kami, dari daerah hingga pusat. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, kebijaksanaan dalam memimpin negara kami ini ke arah yang lebih baik. Dan kami juga berharap Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepada mereka Tuhan ketabahan, juga keuletan Tuhan dalam memimpin negara kami ini. Karena kami mengharapkan Tuhan negara kami ini menjadi negara yang lebih maju nantinya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak mempunyai makanan, pakaian, dan minuman
juga tempat tinggal yang layak dimanapun mereka Tuhan berada. Kiranya Engkau cukupkan Tuhan kebutuhan mereka lewat orang-orang yang mampu berbelas kasih kepada mereka. Dan juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang telah berbelas kasih kepada saudara-saudara kami tersebut, Tuhan, Engkau memberikan limpah rezeki, kesehatan, umur yang panjang, agar kedepannya Tuhan mereka juga semangat dalam melakukan pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang terpinggirkan. Saat sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkaulah yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkaulah yang berikan kepada beliau Tuhan kesehatan, berikan kemampuan agar hamba-Mu Tuhan dapat memberikan Tuhan firman yang dapat kami lakukan, yang dapat kami sebarkan kepada orang-orang sekitar kami. Inilah doa dan persembahan kami, Tuhan Yesus yang baik. Kami adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah luput akan segala dosa dan kesalahan. Kiranya Engkaulah yang menghapuskan dosa dan kesalahan kami tersebut, agar kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Terpuji, termulialah nama-Mu, sekarang, esok, kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287 ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 3. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini, tanggal 1 Oktober 2023, diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat.
Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usia tidak selalu menandakan kedewasaan pribadi seseorang. Idealnya, pertambahan usia akan berdampak pada kematangan pribadi dan rohani seseorang. Saudara-saudara yang terkasih, sayangnya yang ideal tidak selalu menjadi kenyataan. Hari demi hari, orang Kristen harus berhadapan dengan kegagalan akibat ketidakmatangan dirinya sendiri. Oleh karena itu, surat Yakobus ini ditulis untuk menolong orang percaya memahami dan mencapai kematangan rohani. Kalau kita membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus menulis surat ini kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudara yang terkasih, yang dimaksud ke-12 suku adalah orang Israel yang tersebar ke berbagai tempat sejak pembuangan ke Asyur dan Babel. Di berbagai tempat di perantauan itulah mereka menghadapi masalah. Misalnya ketidaksabaran dalam menghadapi pencobaan. Banyak masalah yang mereka hadapi, dan ketika masalah itu tidak cepat selesai, tidak ada jalan keluar dengan cepat, mereka akhirnya tidak sabar. Mereka bersungut-sungut. Mereka akhirnya melampiaskan kekecewaan mereka karena tidak ada kesabaran. Mereka tidak mau hidup dalam kebenaran. Mereka memiliki pola hidup serupa dengan pola hidup dunia ini. Mereka juga kurang mengendalikan lidah, terlalu banyak berbicara untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga muncul pertengkaran, sehingga muncul permusuhan. Dan inilah mengakibatkan perpecahan. Dan pada waktu itu banyak juga orang-orang Kristen mengumpulkan harta dengan keserakahan, dengan ketamakan, sehingga nilai jati diri, integritas orang Kristen pada waktu itu tidak membuahkan seperti yang diinginkan oleh Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu Yakobus adalah seorang pribadi yang praktis melihat pola kehidupan orang-orang yang hidup di perantauan. Di dalam suratnya memberikan satu nasihat supaya setiap orang-orang yang berada di perantauan, orang-orang Israel yang tersebar ke berbagai tempat, supaya memiliki nilai hidup dengan membuang kemunafikan yang terjadi di antara mereka. Saudara-saudara yang terkasih, Yakobus melihat kemunafikan yang terjadi di antara orang-orang percaya, yakni adanya ketidaksesuaian di antara iman dan tindakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Padahal menurut Yakobus, bila ada orang yang mengatakan bahwa ia memiliki iman, maka seharusnya lah perilakunya serasi dengan imannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita berbicara tentang kasih, maka kasih itu tidak hanya di bibir saja, melainkan harus sampai kepada satu tindakan yang nyata. Contohnya, memberikan makanan kepada orang yang miskin, yang sedang kelaparan. Itu adalah wujud kepedulian. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah kasih itu adalah kepedulian terhadap sesama? Apa yang kita akui dan kita percayai semestinya dibuktikan dengan bagaimana kita hidup. Saudara-saudara yang terkasih, iman yang menyelamatkan tidak berjalan dengan sendirian, tetapi iman harus terwujud dalam sikap dan tindakan yang benar. Kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka orang percaya harus setia menunjukkan imannya dalam sikap dan tindakan yang benar sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus belum datang untuk kedua kalinya. Maka dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan tetap percaya. Ada perkataan yang perlu kita renungkan. Sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Sabar itu memerlukan belajar setiap hari. Sabar itu harus dilatih setiap saat. Dan ujian tentang kesabaran itu sering mendadak. Dan ujian tentang kesabaran itu harus tetap setia. Dan sekolah tentang kesabaran itu seumur hidup. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, penantian akan firman Tuhan. Kadang-kadang orang beriman
bersikap tidak sabar dan tidak percaya. Apalagi kalau sudah terjadi persoalan dalam hidupnya. Kalau terjadi masalah-masalah dalam hidupnya. Kalau terjadi kesusahan-kesusahan dalam hidupnya. Sering sekali orang beriman bersikap tidak sabar, bahkan tidak percaya. Maka kita diingatkan agar bersabar menantikannya. Diumpamakan kesabaran itu seperti perjuangan seorang petani. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita seorang petani yang bekerja sebagai petani. Seorang petani, dia harus bersabar menantikan hasil tanahnya yang berharga. Bagaimana caranya? Dia harus sabar menantikan hujan. Dia harus tabah menghadapi musim kemarau. Dia juga harus sabar di panas terik. Seorang petani pasti tekun memberikan pupuk kepada tanamannya. Seorang petani pasti akan rajin menyiangi tanamannya. Dan seorang petani pasti akan rajin membersihkan tanaman-tanaman liar di sekeliling tanamannya. Begitulah saudara-saudara yang terkasih. Seharusnya ketergantungan orang percaya pada pemeliharaan Allah. Maka kita harus sabar. Sebab di dalam kesabaran yakin bahwa tujuan iman kita di dalam Tuhan pasti akan terwujud. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, contoh kesabaran yang lain yang digambarkan di dalam nats ini yaitu para nabi di zaman Perjanjian Lama. Kalau kita membaca di ayat 10 dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ternyata ada para nabi dalam Perjanjian Lama yang menghadapi penolakan. Ada yang menghadapi kematian. Tetapi walaupun mereka tertolak, walaupun mereka harus menghadapi kematian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mereka tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Demikian juga dalam nats ini di dalam kisah Ayub. Ayub dalam seluruh pergumulannya, dia sabar menanggung penderitaan. Sekalipun dia harus kehilangan hartanya, dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan orang-orang yang dia kasihi sekalipun, yang paling berharga dalam hidupnya, dia sabar menanggung penderitaan itu. Ayub memiliki ketahanan untuk menanggung penderitaan tanpa kehilangan iman. Walaupun dia tak mengerti sebab dan alasan penderitaannya, tetapi ia tetap percaya pada Allah. Demikian juga kita, saudara-saudara yang terkasih.
Kita memang tidak pernah tahu kenapa kita harus mengalami banyak masalah. Namun jika kita hidup dalam masalah itu, kita harus melewati persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan. Kita harus yakini bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Kita harus bersyukur dan bukan bersungut-sungut, karena Roh Tuhan memberikan kekuatan, menyinarkan kemenangan dalam kehidupan kita. Maka pada hari ini kita diingatkan seberapa besar persoalan hidupmu, berapa banyak beban kesusahan dalam hidupmu. Tuhan tetap setia memberikan kemenangan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kita diingatkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, supaya tekun melakukan kehendak Allah sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Allah berjanji, Dia akan menyertai sepanjang hari. Dia akan menguatkan sepanjang hari. Dia akan menghiburkan sepanjang hari. Asal kita tetap tekun melakukan kehendak Allah. Semoga kita tekun melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu, ya Allah Bapa yang di surga, untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan, yang menghantar kami sebagai orang yang percaya di dalam kuasa-Mu untuk tetap bersabar, bertekun jika kami menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan hidup yang terkadang, ya Tuhan, kami sering tidak sabar, kami sering tidak percaya. Tetapi melalui firman, melalui kisah Ayub, melalui penderitaan Yesus Kristus, kami diajak untuk semakin bertekun melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Maka pada hari ini, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru, supaya kami tetap percaya dan kami tekun melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang berada di seluruh dunia pada hari ini, yang menerima firman-Mu. Kiranya mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, dan mereka tetap setia menantikan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi semangat hidup yang baru dalam kehidupan kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Setia
Berdoalah senantiasa dan jangan berputus asa. Ingatlah Kristus telah menebus kita, sehingga menjadi umat yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Percayalah, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Hiduplah terus dalam firman-Nya, engkau pasti kuat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1. Berserulah dalam doa kepada Allah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Allah yang tidak pernah lupa akan anak-anaknya, Dia akan menyatakan pertolongannya. Hiduplah terus dalam firman-Nya, engkau pasti menang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. Shalom buat kita semua, jemaat HKBP dimanapun berada, juga penonton Nusantara TV. Gereja HKBP Syukus Resort Pamasuran terletak di Desa Lubaninaina, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Huria HKBP Syukus berdiri tahun 1985. Jemaat HKBP Syukus pada awalnya masih beribadah ke Gereja HKBP Pamasuran Resort Putar Hutanamora. Kurang lebih 25 kakak yang dipimpin Situa Lingkungan, Situa Abisai Nababan almarhum. Tahun 1985 itu juga Pendeta Siter MP Hutasoit yang menjadi pendeta resort di Hutanamora. Mereka melihat bahwa jemaat yang berasal di HKBP Syukus semakin sedikit untuk beribadah pada hari Minggunya, dikarenakan jarak tempuh dan jalan kaki kurang lebih 2,5 kilometer. Timbullah inisiatif baru untuk mengumpulkan para penatua dan seluruh jemaat yang ada di HKBP yang terletak di Desa Lubaninaina, Syukus, untuk merapatkan solusi tentang jemaat yang tidak beribadah dan jaraknya peribadahan tersebut. Dengan kasih karunia yang berasal dari Tuhan, Kepala Gereja, rapat itu membuahkan hasil di Lubaninaina Syukus tetap beribadah setiap minggunya yang dipimpin oleh Perhalado Gereja Pamasuran, dan jemaat memberikan rumah untuk beribadah, yaitu kediaman Situa Nahor Lubatoruan almarhum. Pada bulan Februari tahun 1985, tempat peribadahan pindah ke gedung SD Syukus yang telah mereka minta izin dari kepala sekolah, Bapak Guru Victor Silaban. Kemudian 2 bulan berikutnya peribadahan di gedung SD ingin dikembangkan dengan kesatuan jemaat dengan memiliki tanah gereja HKBP Syukus. Tuhan memberkati tujuan tersebut dengan Roh Kudus-Nya terhadap keluarga dari Opu Urupan Lubatoruan yang bersedia memberikan sebidang tanah untuk gereja dengan ukuran 25 meter kali 40. Pada tanggal 23 Juli 1985,
Dan pada saat itu juga disetujui untuk membuat surat perjanjian memberikan tanah tersebut sebagai milik HKBP Syukus secara sah. Dengan jumlah jemaat 14 kakak mengumpulkan dana pembangunan, namun dengan berkat Tuhan bukan hanya dana jemaat yang ada, tetapi juga berasal dari sumbangan. Mulailah pembangunan gereja secara gotong royong. Kaum perempuan menuju Bukit Batu Harang untuk mencongkel batu dan menggali pasir, dan kaum laki-laki membangun gereja. Berdirilah gereja tersebut dengan ukuran 8 meter kali 12 meter semi permanen. Kemudian tanggal 19 Juli tahun 1985 diresmikan gereja HKP Syukus menjadi gereja persiapan yang diresmikan oleh pendeta NJ Nababan yang memang jabatan sebagai preses saat itu. Pada saat itu juga ditebalkan calon Situa S Litonga sebagai perhelado dan Situa B Lubatoruan menjadi perhelado, dan pelaksana guru huria Situa Mangutor Lubatoruan almarhum. Kemudian jemaat dan seluruh anak rantau memberikan perhatian untuk mengembangkan pembangunan di gereja dengan bangunan beton atau permanen 9 meter kali 14 meter dan podium 4 kali 6 serta konsistori perhubasan dan pembelian alat musik organ. Dan pembangunan dilakukan secara bertahap tiap tahun. Mulai tahun 2012 gereja HKP Syukus sudah mulai berkembang dengan kasih persaudaraan hingga pada tahun 2019. Dengan itu gereja HKP Syukus yang sudah berdiri 34 tahun dengan keanggotaan jemaat sebanyak 60 kakak ingin melaksanakan pesta MBO dan mengopoi gereja HKP Syukus. Harapan ini diberikan kepada pendeta R. Hutasoit yang disetujui oleh pimpinan HKBP yaitu Opui Eporus. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 13 Oktober tahun 2019. Berkat kasih dan pertolongan Tuhan, pesta MBO berjalan dengan baik dan hasil pesta MBO membangun rumah dinas yang ada di samping gereja. Perhelado HKB Syukus saat ini 10 orang, 6 orang sudah menerima penabisan, 3 orang calon situa, 1 calon diakones. Pesan untuk jemaat HKBP dimanapun berada saat ini dan untuk anak rantau, marilah kita bergandengan tangan, satu hati dan satu pikiran demi kemajuan Huria HKBP Syukus ke depan. Buat Nusantara TV, atas nama panitia dan jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya meliput siaran langsung ibadah kebaktian minggu di HKBP Syukus. Buat Bapak pimpinan dan jajarannya, semoga sehat dan panjang umur. Buat Nusantara TV, semoga semakin jaya dan sukses ke depan. Salam, horas, horas, horas.